setuju. Boleh kita buka Alkitab kita. Lukas 33. Saudara pilih Alkitab, boleh buka. Lukas 33. Oh iya. Lukas 11 ayat 33. Lukas 11 ayat 33. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Saudara perhatikan, saya bacakan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara, Tuhan mau kita melihat terangnya dengan mata jasmani kita, dengan kuasa Tuhan, agar mata yang terbuka ini, mata jasmani kita yang terbuka ini tidak tertutup dari anugerahnya, tetapi kita bisa melihat terangnya. Mata kita ini, mata jasmani kita ini adalah jendela dari tubuh kita. Jendela dari tubuh kita melihat dunia dan melihat karya Tuhan. Coba saudara boleh pegang matanya. Yang punya mata, puji Tuhan semuanya, saya tahu di sini semuanya punya mata yang sehat, punya mata yang terbuka, punya mata yang normal. Dan Tuhan mau mata yang sehat ini tidak hanya melihat yang nyata di depan kita, tetapi Tuhan mau kita melihat kuasa karyanya, kuasa kasihnya, mujizatnya. Mata adalah pelita tubuh. Mari kita pakai mata kita ini untuk memandang yang benar, jangan memandang sombong. Maka sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Kita mau mempergunakan mata ini memandang, melihat yang benar, yang baik, yang mulia. Tapi Tuhan tidak mau untuk kita menggunakan mata ini menjadi satu kesombongan, melihat kekurangan-kekurangan orang lain, melihat kelebihan-kelebihan orang lain, sehingga kita dituntut menjadi mempunyai kelebihan seperti orang lain punya. Tidak, saudara. Walaupun kita diperlihatkan berbagai hal, berbagai kenikmatan hidup, berbagai keindahan, tapi kembali ke pribadimu, pribadi yang bersyukur dengan apa yang engkau punya. Sehingga dengan bersyukur kita bisa melihat lingkungan kita, kita bisa melihat anak kita, kita bisa melihat pasangan kita, kita bisa melihat pribadi kita, pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, pribadi-pribadi yang berseru kepada Tuhan. Jangan sampai mata kita ini melihat dengan sombongnya. Kalau kita melihat kekurangan saudara kita bisa jadi sombong, kita bisa menganggukkan diri. Bahkan kalau kita melihat kelebihan saudara kita bisa iri, kita bisa dengki, kita cemburu. Tetapi kalau kita dengan mata kita terbuka, kita melihat karya Tuhan di sekeliling kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, di pasangan kita, di diri kita, kita melihat bahwa diri kita ini adalah pribadi yang Tuhan mau untuk menjadi
dan kita bisa menikmati benar-benar sungguh kasih, menikmati sungguh kebaikannya, sehingga kita berseru kepada Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Itu pujian yang benar keluar dari hati. Sadar bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan Dia setia. Dalam kegelapan kita pun, dalam keterpurukan kita, dalam dosa sekalipun, Dia setia. Dan kita sadar bahwa nafas kita ini pun memuliakannya dengan kita melihat karyanya, dengan kita berpikir positif, dan dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Berseru. Saya nggak tahu perkara-perkara yang saudara hadapi hari ini. Dan saya tahu tim Lewi pergumulannya kuat untuk tetap berdiri mengambil pelayanan di tempat ini. Walau banyak badai persoalan, perkara hidup yang harus dia tembus. Saya berterima kasih pada teman-teman Lewi yang berjuang akan diri, membawa diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walau kadang-kadang pasangan di sebelah bilang, ngapain melayani? Gak ingat loh berdosa. Saya masih ingat loh. Tapi saudara tetap kuat berdiri mengangkat panji-panji pujian kepada Tuhan. Terima kasih saudara. Terima kasih untuk teman-teman yang mari berjuang terus. Dalam kegelapan kita sekalipun, mari kita berseru pada Tuhan. Agar saat tepat waktunya kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sadar betul apa rencana Tuhan di hidup kita. Teman-teman Lewi, mari berjuang terus. Mari terus belajar jadi berkat buat keluarga, sehingga engkau menggandeng keluargamu datang kepada Tuhan. Engkau menggandeng anak-anakmu datang kepada Tuhan. Dan engkau mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berseru kepada Tuhan senantiasa. Seperti Yeremia 33 tadi berkata. Saudara baca kami. Berseru-serulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak rahasia-rahasia hidup yang Tuhan mau percayakan, yang Tuhan mau perlihatkan di hidup kita. Asal kita berseru, walau dalam keterpurukan sekalipun, Tuhan maha mendengar. Walau dalam kegelapan sekalipun, Tuhan maha melihat. Bahkan sampai kedalaman hati kita. Kalau penglihatan mata kita terbatas akan dunia ini, penglihatan Tuhan sampai ke hati kita tidak ada batas. Tuhan melihat dan Tuhan melihat kesungguhan iman kita kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, percaya dalam keterpurukan, berseru memanggil Dia, Dia akan berkata jalan-jalan kepada kita. Amin saudara. Amin. Mari bangkit berdiri. Para pemuji berdoa ke depan. Kita buat pujian teman kita bulan ini. Sepanjang hidup kita Tuhan setia.